Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Wulandari. Saya merupakan mahasiswi Universitas Islam Riau, Prodi Ilmu Komunikasi. Saya ingin membuat video tentang bersyukur untuk memenuhi tugas komunikasi Islam yang diampu oleh Ibu Restu Nabila MED. Untuk itu, saya minta untuk teman-teman menyaksikan video ini dari awal hingga akhir, dan jangan lupa klik tombol like, comment, subscribe, and share ya. Selanjutnya, bagaimana perintah Allah Azza wa Jalla untuk menyuruh kita untuk memerintahkan kita melaksanakan sholat, dan sholat adalah bagian dari perintah Allah. Jika kita laksanakan adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, dan membaca kitab Al-Quran adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Kita meyakini bahwa kitab Al-Quran berisikan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla, di mana tanpa adanya iman dan takwa, manusia maka tidak akan bisa menjalani kehidupan dengan ridho dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allah menganugerahkan kita iman, di mana agar kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Untuk itu iman dan takwa mampu menyelamatkan kamu dan menjadi salah satu cara bersyukur kepada Allah. Bagaimana mulailah menjadi pribadi yang bertakwa dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi sholat itu adalah perintah Allah, dan dengan sholat itu menghindarkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 45, itu bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, dengan sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi dengan sholat kita dapat mencegah perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, agar kita tidak melaksanakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Dan sholat adalah bagian dari tiang agama, bagian dari rukun Islam agama gitu ya. Nah, jadi juga ada nih dalam ayat Al-Quran yang mengatakan celakalah bagi orang-orang yang sholat. Seperti apa? Kenapa orang yang sholat celaka? Yaitu orang-orang yang melalaikan sholat. Orang yang lalai saja terhadap sholatnya itu celaka, apalagi orang yang meninggalkan sholat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun azim. Shadaqallahul azim. Nah, selanjutnya dengan membaca Alkitab ataupun Al-Quran ya, itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Quran berisi berbagai petunjuk, pedoman, adalah pedoman bagi kita sebagai orang muslim, di mana di situ telah tertera aturan-aturan dan apa yang harus kita kerjakan dan apa yang harus kita tinggalkan. Jadi dengan membaca Al-Quran kita mendapatkan petunjuk, kita mendapatkan pedoman, sehingga kita mengetahui arah kita akan kemana. Jadi dari cuplikan tersebut bahwa dengan membaca Al-Quran adalah bentuk penerapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya nih ya,
ayat tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada pada Quran surat Luqman ayat 12, di mana artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan nikmat kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha lagi terpuji. Jadi Allah itu Maha Kaya, jadi kita harus mensyukuri segala nikmat dari Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Untuk itu banyak ayat yang memerintahkan kita untuk bersyukur, karena bersyukur itu adalah bagian yang sangat penting. Selanjutnya, cuplikan terkait menggunakan sunscreen sebelum berpergian itu adalah bentuk rasa syukur terhadap diri sendiri, adalah merawat pemberian Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah titipkan, nikmat wajah. Nah, jadi kita harus merawatnya agar selalu terlindungi. Sebagai seorang muslim dan muslimah, sudah kewajiban kita untuk menutup aurat. Sebagaimana cuplikan yang saya tampilkan terkait menutup aurat, itu adalah kewajiban seorang muslimah, dan itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga diri kita dengan menutup aurat. Sebagaimana Allah memerintahkan kita untuk menutup aurat itu pada Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Wahai Nabi Muhammad, katanya, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ketika kita menutup aurat kita itu adalah menjaga diri kita agar kita tidak diganggu, dan juga adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimah yang mengaku mukmin namun masih tidak mau menutup auratnya, misalnya tidak mau berhijab nih ya, itu menggunakan pakaian ketat atau berpakaian pendek, maka ia tidak akan masuk surga. Wah, luar biasa. Jadi ketika kita tidak mau menutup aurat, maka nerakalah tempat kita, karena kita tidak akan masuk surga. Bahkan baunya saja itu tidak tercium dengan kita gitu ya. Dinukli dari Muhammad Syukron Maksum dalam buku Pintar Agama Islam untuk Pelajar Nabi Muhammad SAW bersabda, ada dua golongan dari ahli neraka yang belum pernah saya lihat keduanya, yaitu yang pertama kaum yang membawa cambuk seperti seekor sapi yang mereka pakai buat memukul orang penguasa yang kejam. Yang kedua, perempuan-perempuan yang berpakaian tetapi telanjang yang cenderung kepada perbuatan maksiat, rambutnya sebesar punuk unta. Mereka tidak bisa masuk surga dan tidak akan mencium bau surga, padahal bau surga itu dapat tercium sejauh perjalanan demikian dan demikian. Nah, selanjutnya bentuk rasa syukur itu adalah bersyukur kehadiran orang tua gitu ya. Bagaimana dalam cuplikan tersebut dapat dilihat memberikan gift kepada orang tua itu adalah bentuk rasa syukur ya kepada orang tua, bentuk terima kasih kepada orang tua gitu ya. Dan Tuhanmu itu telah memerintahkan ya supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tua ya, mematuhi perintah orang tua gitu, karena ridho orang tua adalah ridho Allah Azza wa Jalla. Jadi memuliakan orang tua. Berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dengan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Jadi kepada kedua orang tua kita harus memuliakannya, jangan mengatakan Selanjutnya tentang bersyukur terhadap keberadaan orang lain kepada Allah Azza wa Jalla, dimana dengan cara, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Jadi bentuk kita bersyukur kepada Allah itu dengan perantara orang lain itu adalah memberikan sedikit harta kita, menyisihkan harta kita untuk berbagi gitu ya. Dengan cuplikan yang sudah saya tampilkan tadi, itu berbagi di panti asuhan yang saya lakukan. Selanjutnya berbagi itu bukan hanya berbentuk makanan atau apa, tapi juga berbagi informasi adalah bentuk
bersedekah, sedekah ilmu, ya, menjadi pahala jariah. Seperti cuplikan video saya itu berbagi informasi dengan audiens, berbagi informasi, mengajarkan anak-anak, dan juga itu bersedekah itu adalah menyisihkan sebagian harta. Bisa bersedekah dengan menggunakan harta, dengan ilmu juga kita bisa dapat bersedekah gitu ya. Yang kita miliki merupakan bagian dari mensyukuri atas nikmat rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Bersedekah tidak harus dilakukan dengan pemberian yang jumlahnya banyak. Boleh sedikit ya, semampu kita saja. Tetapi sedikit pun tidak apa-apa, asalkan ikhlas di dalam hati. Memberikan bentuk rezeki seperti makanan, ataupun sedikit harta kita, ataupun memberikan ilmu, dalam artian kita harus ikhlas dalam hati. Tidak mengharapkan balasan apapun. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim ya, amalan yang paling dicintai Allah adalah yang paling kontinu dikerjakan meskipun sedikit. Jadi kayak konsisten, mengerjakannya itu konsisten walaupun sedikit gitu ya, dan juga ikhlas gitu ya. Nah, selanjutnya dalam hadis riwayat Bukhari Fathul Bari 101 nomor 43, Muslim 542 nomor 7581, di mana artinya itu, wahai manusia, kerjakanlah amalan yang kalian mampu. Jadi semampu kita gitu ya. Jadi memberikan informasi, memberikan pengetahuan itu bukan itu adalah bagian dari sedekah gitu ya. Bisa dilakukan secara tatap muka langsung, atau bisa dilakukan secara online menggunakan media online gitu ya. Apalagi zaman sekarang itu udah canggih ya, ada internet untuk menyebarluaskan informasi, dan itu adalah bagian dari kita itu bersedekah informasi, berbagi informasi kepada orang lain yang tidak mengetahui, tapi dengan syarat informasi yang kita bagikan itu adalah aktual, fakta gitu ya, tidak bergibah gitu. Selanjutnya, bersedekahlah sangat baik untuk dilakukan. Semakin sering kita bersedekah, semakin banyak pula pahala dan rezeki yang akan Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Jadi semakin kita bersedekah, Allah akan tambah rezeki-rezeki kita gitu ya. Seperti yang Allah cantumkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yang artinya itu, dan Allah melipat gandakan. Bayangkan Allah melipat gandakan pahala bagi yang Dia kehendaki gitu ya. Jadi orang-orang yang dikehendaki adalah orang-orang yang bersedekah, Allah akan lipat gandakan pahalanya. Bayangkan, itu dalam Quran surah Al-Baqarah. Nah, selanjutnya Rasulullah juga bersabda nih, jika salah satu dari kalian telah memperindah Islamnya, maka setiap kebaikan yang diamalkan akan dicatatnya dengan 10 kali lipat gitu ya. Jadi jika kita memperindah Islam kita, maka akan dicatat 10 kali lipat sampai 700 lipat. Bayangkan, luar biasa, Masya Allah. Dan setiap kejelekan yang ia kerjakan akan dicatat kepadanya satu kejelekan. Semisalnya, nah itu Sahih Al-Bukhari Fathul Bari 100, hadis nomor 42, Sahih Muslim 118 nomor 129. Bayangkan, jika kita melakukan kebaikan maka dilipat gandakan, tetapi kita jika melakukan kesalahan maka akan dicatat satu kesalahan saja. Rasa syukur kita kepada binatang adalah dengan cara mengajak manusia untuk menjadi penyayang. Nabi SAW bersabda, Tuhan yang Maha Penyayang memberikan kasih sayangnya kepada orang-orang yang penyayang. Jika kamu menunjukkan kasih sayangmu pada mereka yang ada di muka bumi, maka di surga Dia akan menunjukkan kasih sayangnya padamu. Jadi kita itu diajarkan, diperintahkan untuk menyayangi binatang. Seperti Nabi itu kan suka dengan kucing ya. Bagaimana kita menyayangi kucing, memberi makan kucing, ataupun hewan-hewan lainnya, kita beri makan dan kita sayangi. Selanjutnya terhadap tumbuhan, bagaimana bersyukur terhadap tumbuhan itu adalah merawat tumbuhan, menyiram, memberikan pupuk. Itu adalah bentuk rasa bersyukur kita terhadap keberadaan tumbuhan gitu, agar tumbuhan itu